Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan membicarakan atau saya akan membahas mengenai pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu apa sih sebenarnya? Pembiasan cahaya adalah peristiwa beloknya arah rambat cahaya atau patahnya arah rambat cahaya karena adanya perbedaan indeks bias medium. Misalkanlah ada cahaya merambat dari udara ke kaca. Nah, udara itu dikatakan medium yang lebih renggang daripada kaca. Nah, kaca itu medium yang lebih rapat. Kalau cahaya ini datang pada bidang batas dua medium ini, asalkan tidak tegak lurus, pasti dia akan dibiaskan. Jadi lihatlah arah perjalanan cahaya ini akan dibelokkan. Tetapi kalau dia datangnya tegak lurus seperti ini, tegak lurus bidang batas antara dua medium, dia tidak akan dibelokkan tapi diteruskan. Jadi tidak semua cahaya yang jatuh pada bidang batas itu dibiaskan. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Kalau misalkan panjang gelombang cahaya dalam medium 1 itu lambda 1, dalam medium 2 itu lambda 2, nanti lambda ini bisa berubah ya. Begitu juga kecepatan cahaya atau cepat rambat cahaya di medium 1 dengan 2 ini bisa berbeda. Nah, N1 di sini menyatakan indeks bias medium yang pertama, sedangkan N2 itu adalah indeks bias medium yang kedua. Nah, SD itu maksudnya adalah sinar datang, yaitu sinar yang jatuh pada bidang batas, sedangkan SB itu adalah sinar biasnya. I itu sudut datang, sedangkan R itu sudut bias. Nah, sedangkan N ini merupakan garis normal. Garis normal itu garis yang tegak lurus bidang. Nah, kalau cahaya merambat dari medium yang lebih renggang ke lebih rapat, maka cahaya ini akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, kalau teruskan begini ya, nah lurus terus begini umpama tidak dibiaskan, tapi kalau dibiaskan dia mendekati garis normal. Sebaliknya, kalau cahaya ini merambat dari medium lebih rapat ke medium yang renggang, misalkan dari kaca ke udara, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Kalau tidak dibiaskan, teruskan ke sana ya, lurus ke sana. Tapi kalau dia dibiaskan, pasti dia akan menjauhi garis normal. Nah, berdasarkan hukum pembiasan cahaya bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal itu terletak pada satu bidang. Lihatlah ini, SD, SP, dan normal terletak pada satu bidang. Nah, bidang apa ini? Bidang gambar untuk gambar ini ya. Nah, yang kedua adalah perbandingan sinar sudut datang dan sinar sudut bias selalu tetap. Nah, konsekuensi dari hukum pembiasan cahaya ini maka akan berlaku bahwa N1 sin I itu harus sama dengan N2 sin R. Ya kan? Nah, ini sudah saya jelaskan tadi N1, N2 apa, IR itu apa gitu ya. Nah, terus kemudian juga berlaku N1 kali V1 itu sama dengan N2 kali V2. Nah, kalau hubungannya dengan lambda, maka N1 kali lambda 1 itu akan sama dengan N2 dikalikan lambda 2. Nah, lambda 1 itu panjang gelombang cahaya di medium 1 ya. Kalau lambda 2 panjang gelombang cahaya di medium yang kedua. Satu-satunya yang tidak berubah dalam pembiasan cahaya itu adalah frekuensi cahaya. Jadi frekuensi cahaya dari medium 1 ke medium yang lain selalu tetap ya, tidak berubah. Jadi V, kecepatan cahaya maupun panjang gelombangnya bisa berubah, tapi frekuensinya selalu tetap. Nah, hubungan kecepatan cahaya dengan frekuensi dan lambda seperti ini, bahwa V itu adalah F dikalikan lambda. Nah, ingat cepat rambat cahaya dalam ruang hampa atau udara itu senilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sebenarnya cepat rambat cahaya dalam ruang hampa udara itu nggak sama ya. Ruang hampa itu pasti paling besar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, di udara itu pasti akan lebih turun sedikit. Tapi perbedaannya terlalu kecil sehingga cepat rambat cahaya dalam ruang hampa dan udara dianggap sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, indeks bias udara itu harus tahu ya, sama dengan 1. Sebenarnya tidak 1 persis, tapi 1,001 gitu ya. 1,0001 dibulatkan aja menjadi 1. Kalau ruang hampa 1 persis. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, cahaya merambat dari udara ke kaca secara tegak lurus. Jika indeks bias kaca 1,5 dan cepat rambat cahaya di udara 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka berapakah cepat rambat cahaya dalam kaca? Nah, kita bisa jawab demikian.
Anggaplah medium 1 itu adalah udara, indeks biasnya adalah 1, sedangkan cepat rambat cahaya dalam udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, indeks bias kaca 1,5. Nah, sekarang kita hubungkan indeks bias dengan kecepatan rambat cahaya, jadi N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2. Nah, N1 itu 1, nah V1 adalah 3 kali 10 pangkat 8, N2 1,5 kali V2. Akhirnya V2 ketemu 2 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, inilah cepat rambat cahaya di dalam kaca. Jadi lebih rendah daripada di udara. Ya masuk akal karena kaca itu lebih rapat dari udara. Karena molekulnya lebih rapat, maka cahaya akan lebih terhambat. Makanya kecepatannya turun. Contoh soal yang kedua. Cahaya ungu di udara memiliki panjang gelombang 400 nanometer. Jika cahaya itu memasuki air yang berindeks bias 4/3, maka hitunglah frekuensi cahaya ungu di udara, panjang gelombang cahaya ungu di dalam air, frekuensi cahaya ungu di dalam air. Nah, N1-nya medium 1 saya anggap udara, jadi 1 udara itu harus hafal ya. Indeks bias udara 1, indeks bias air sebagai medium 2 adalah 4/3. Cepat rambat cahaya di dalam udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, disebut sebagai C kecil. Nah, lambda 1-nya 400 nanometer atau 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ini lambda di udara gitu ya. Nah, kalau mencari frekuensi di udara, frekuensi cahaya ungu di udara, ya V1 bagi lambda 1 ya kan. Jadi V1-nya sudah tahu, lambda 1 tahu dimasukkan. Perhatikan di sini 400 nanometer itu 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Karena 1 nanometer itu 10 pangkat min 9 meter ya, makanya jadi segini. Nah, kalau saya bagi hasilnya adalah 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, itulah frekuensi cahaya ungu yang berada di udara. Nah, sekarang pertanyaan B kita jawab, panjang gelombang cahaya ungu dalam air ya, kita kaitkan dengan lambda indeks biasnya. N1 lambda 1 sama dengan N2 lambda 2, N1-nya 1 lambda 1 400 nanometer. Biarkan nanometer ya. N2 4/3 kali lambda 2, lambda 2 ketemunya adalah 300 nanometer. Nah, terus kemudian yang ketiga, frekuensi cahaya ungu di dalam air berapa? Kita tahu dalam pembiasan cahaya, satu-satunya yang tidak berubah adalah frekuensi. Jadi frekuensi cahaya ungu di dalam air itu sama aja dengan di udara, yaitu 7,5 kali 10 pangkat 14 Hz. Yang nomor 3, ini ada seberkas cahaya sempit berwarna merah merambat dari air ke kaca dengan sudut datang 30 derajat. Jika indeks bias air 4/3 dan indeks bias kaca 1,5, maka hitunglah sudut biasnya. Indeks bias air itu adalah 4/3, ini saya sebut sebagai medium yang pertama. Sedangkan kaca medium yang kedua, indeks biasnya adalah 3/2. Sudut datang sinarnya 30 derajat, yang ditanya sudut bias. Nah, kita pakai rumus tadi, N1 sin I itu sama dengan N2 sin R. Jadi, rambatan cahaya itu dari medium N1 ke N2. Nah, N1-nya sudah diketahui, kita masukkan 4/3, I-nya 30 derajat, ya, N2-nya saya masukkan, dikalikan dengan sin R, maka di sini sin 30 adalah setengah. Nah, akhirnya sin R dihitung, ketemunya 4/9, ya, karena 2 ini habis ya. Jadi 4/9 itu sin R, tapi yang ditanya R. Nah, kalau yang ditanya R adalah sin pangkat min 1 4/9. Nah, sama aja dengan mencari arcsin dari 4/9. Nah, itu kalau dihitung dengan kalkulator, karena ini bukan sudut istimewa, jadi arcsin 4/9 itu adalah 26,4 derajat. Soal yang nomor 4, ini seberkas sinar merambat dari udara ke kaca seperti ditunjukkan gambar. Indeks bias kaca 1,5. Berapakah panjang lintasan cahaya dalam kaca? Jadi ini ada cahaya merambat dari udara ke kaca. Nah, begitu sampai pada bidang batas, dia dibiaskan begitu ya, dibiaskan seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa panjang lintasan cahaya dalam kaca. Nah, ini ya, berarti ini panjang sisi miring segitiga siku-siku ini, gitu kan ya. Nah, sedangkan tebalnya kaca itu adalah 60 mm. Nah, sekarang ayo kita jawab ya. Nah, oke. Kalau ini sudutnya 30 derajat, maka sebelahnya sudutnya 60 derajat. Sudut datang itu diukur terhadap garis normal. Jadi sudut datangnya itu ini ya, 60 derajat, bukan 30.
Nah, sudut biasnya saya umpamakan R, D itu adalah tebalnya kaca. Sedangkan panjang lintasan cahaya di dalam kaca saya sebut sebagai S di sini. Indeks bias udara itu 1, indeks bias kaca itu 1,5. Nah, cahaya merambat dari udara ke kaca. Jadi akan berlaku bahwa NU sin I sama dengan NK sin R karena dari udara ke kaca. Nah, sekarang kita masukkan bilangannya indeks bias udara. Indeks bias udara itu 1 ya. Nah, sedangkan sudut datangnya 60 tadi saya masukkan. Nah, N kacanya itu 3/2 kali sin R. Nah, sin 60 itu adalah setengah akar 3 kali 1 ya, setengah akar 3. Nah, ini 3/2 dikalikan dengan sin R. Nah, akhirnya sin R-nya ketemu sepertiga akar 3. Nah, sekarang kita mau mencari cos R ya, cos R, karena cos R itu berhubungan dengan S dan D nanti. Nah, kalau ini R, karena sinnya itu akar 3/3, sin itu kan depan dibagi miring ya, depannya akar 3, miringnya 3. Jadi kalau begitu sin demikian, sin R akar 3/3 di sini. Sehingga sisi siku-siku yang lain pakai Pitagoras, berarti ini kan akar 3 kuadrat dikurangi akar 3 di kuadrat. Nah, berarti ini 9 kurangi 3 akar 6. Jadi ini akar 6 berdasarkan hukum Pitagoras. Sehingga cosnya kita bisa cari. Cos R itu adalah samping bagi miring. Jadi akar 6 dibagi 3. Sedangkan cos R menurut segitiga yang ini kan segitiga juga ya. Cos R itu adalah D samping dibagi miring. D per S. Jadi D per S akar 6/3. D-nya itu 60 ya dibagi S. Nah, ini sama dengan akar 3/6. Jadi kalau begitu S-nya ketemu 30 akar 6 mm. Nah, itulah panjang lintasan cahaya di dalam kaca. It's very easy problem.